cos omega CT ditambah C. Ya, di sini adalah 2PF ya. Nah, jadi untuk sinyal carrier termodulasinya teman-teman bisa mengalihkan ya sinyal FT-nya cos 2PF CT ditambah CT. Omega C ini 2PF ya, satuan frekuensi Hertz ya. Sementara untuk VT itu adalah tegangannya atau amplitude. C ini adalah pasanya ya. Karena di sini pasanya 0, teman-teman persamaannya bisa kita sederhanakan menjadi MT ini ada sinyal informasi. Sinyal informasi kita kali dengan cos omega CT, ini adalah carriernya. Ya, jadi secara umum persamaan untuk modulasi analog itu adalah sinyal informasi kita kali dengan cos omega CT-nya. Ya. Nah, untuk jenis-jenis modulasi itu ada double sideband suppressed carrier atau DSBSC, ya, double sideband full carrier atau DSBFC, single sideband suppressed carrier SSBSC, dan vestigial sideband. Ya, hari ini kita bahas dua ini ya, double sideband suppressed carrier dan double sideband full carrier. Ini kita bahas minggu besok. Ya. Nah, kalau untuk vestigial itu dia adalah tengah-tengah ya, jadi dia tengah-tengah antara DSB dan SSB. Kalau DSB double sideband berarti kedua sisi ya, teman-teman ingat lagi pita dua sisi atau pita satu sisi. Ya, kalau single sideband ya salah satu saja, bandnya mau band yang upper atau yang lower gitu ya. Nah, ini untuk definisi dulu jenis-jenis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Ibu maaf. Ya. Ibu ngomongnya bisa agak pelan dikit nggak Bu? Agak kecepatan. Oh gitu ya. Oke. Iya. Speednya mau dikurangkan ya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, oke ya. Saya coba kurangi ya speednya ya. Oke, segini cukup? Cukup. Segini cukup ya. Oke, jangan ngantuk ya yang lain ya. Oke, nah hari ini kita bahas dua ini saja. Double sideband suppressed carrier dan double sideband full carrier ya. Nah, kita bahas dulu yang AMDSB SC atau amplitude modulation double sideband suppressed carrier. Nah, kalau membicarakan suppressed carrier itu berarti carriernya pembawanya kita press, kita tekan. Artinya adalah si pembawanya tidak kita ikutkan selama proses pentransmisian data. Nanti teman-teman bisa membandingkannya dengan AM-DSB-FC ya. Nanti kita coba bandingkan sinyalnya. Oke, ini definisinya ya sudah kita bahas di atas bahwa di sini untuk AMDSBSC ya double sideband suppressed carrier. Di sini untuk amplitude sinyal carriernya kita press ya, kita proporsionalkan ya untuk sinyal dan transmisian informasi kita. Nah, ini adalah persamaan matematis untuk AMDSBSC ya. DSBSC yaitu adalah sinyal informasi dikali dengan cos omega T. Ya, ini untuk persamaan dasarnya. Nah, untuk membangkitkan sinyal termodulasinya, teman-teman bisa menggunakan rangkaian berikut ya. Ini sinyalnya teman-teman kalikan. Sinyal informasi kita kalikan dengan osilatornya cos omega CT. Ya, sehingga hasilnya ada ini kali ya. Jadi untuk sinyal termodulasi AMDSBSC bisa menggunakan rumus sinyal informasi dikali dengan cos omega CT. Ya, ini untuk rumus awal. Nah, bagaimana kalau misalkan dia informasinya sinusoidal tunggal misalkan gitu ya. Nah, untuk sinusoidal tunggal bisa menggunakan rumus yang kita bahas di atas. Ini adalah sinyal informasi, anggap ini adalah FM tegangannya ini, cos omega FM ini ya, cos frekuensinya ya tergantung dari berapa frekuensi yang kita berikan. T-nya ini T yang kecil yang ini ya, sepanjang waktu X ya. Nah, ini adalah sinyal carriernya. Ada tegangan, ada nanti frekuensi. Nah, di sini teman-teman lihat. Di sini untuk carrier pembawa itu sinyalnya banyak ya, rata. Ini artinya apa? Itu frekuensi pembawanya biasanya lebih tinggi ya. Jadi semakin tinggi frekuensi, maka sinyal ini ya yang dihasilkan semakin banyak. Artinya apa? Informasi yang kita kirimkan ke pembawa itu bisa semakin banyak. Ya, nah ini adalah hasil modulasi AM ADSB SC. Lihat di sini amplitude-nya 0. Ya, nanti kita lihat di spektrum ya. Oke, sampai di sini dulu sebelum saya lanjut.
Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di kawasan frekuensi? Kalau yang di atas tadi itu domain waktu, ini domain waktu frekuensi. Nah, ini kita udah membicarakan spektrum nih. Spektrum. Teman-teman lihat, anggap ini lower sideband, ini upper sideband. Nah, lihat di sini amplitudenya. Amplitudenya kita suppress, kita tekan. Biasanya di sini nilainya 0 biasanya ya. Kita berikan 0. Ya, sementara untuk nilai tegangan yang di sumbu Y itu adalah amplitude carrier dikali dengan amplitude modulasi dibagi 2. Ini kalau misalkan dia kita satu sisi ya. Kalau misalkan dua sisi, udah teman-teman tinggal menambahkan di sisi kiri. Ya, ini berarti minus FC kurang FM, ini minus FC ditambah FM. FC di sini adalah frekuensi carrier dikurang frekuensi informasi. Ini adalah carrier ditambah informasi. Ya, nah ini untuk sinyal informasinya. Misalkan rumusnya adalah sinyal informasi MT ya, itu adalah amplitude dari informasi, cos 2pi FM ini adalah frekuensi dari sinyal informasi kita. Nah, maka untuk sinyal AMDS-BSC-nya adalah amplitude dari carrier kita kalikan dengan amplitude sinyal informasinya, cos 2pi frekuensi carrier, cos 2pi frekuensi informasi. Ingat, pi di dalam cos itu adalah 180. Perbedaannya kalau pi saya taruh di sini. Kalau pi saya taruh di luar sin konstan itu adalah 3,14. Jangan lupa. Kalau pi di dalam sin konstan itu 180. Ya, nah jadi dari persamaan ini cos ya, cos itu setengah ya, cos plus kosin, cos min gitu. Nah, maka yang persamaan di atas teman-teman bisa sederhanakan. Ya, jadi menjadi amplitude carrier dikali amplitude sinyal informasi dibagi 2, cos 2pi frekuensi carrier ditambah frekuensi informasi T, jangan lupa ya, ditambah dengan cos 2pi carrier dikurang frekuensi informasi. Ini rumus untuk modulasi AM DSBSC. Ini saya blok ya. Oke, ini saya blok. Nah, berapa nilai dayanya? Ya, dayanya gampang ya. Untuk daya totalnya berarti amplitude carrier dikali amplitude informasi dibagi 2 dikuadratkan dibagi 2 ya, ditambah dengan rumusnya sama ya. Tegangan carrier atau amplitude carrier dikali dengan amplitude informasi dibagi 2 dikuadratkan dibagi 2. Nah, ini asumsi resistansinya 1 ohm. Ya. Oke, nah ini bagaimana bentuk spektrumnya? Ya, spektrum sinyal AM DSBC kita, bagaimana kalau informasinya sembarang ya, di mana nanti sinyal informasi domain waktu dia menjadi foyernya informasi domain frekuensi. Ini kita foyer kan. Nah, ini anggap spektrum sinyal informasi kita foyer kan. Di sini ada minus frekuensi informasi, di sini plus frekuensi informasi. Nah, teman-teman lihat di sini carrier-nya nih. Di sini carrier-nya ini kita suppress, kita tekan. Ya, amplitudenya 0. Nanti kita lihat perbedaannya dengan full carrier. Ya, nah ini dua sisi, teman-teman bandingkan dengan yang satu sisi di atas tadi. Ya, nah ini yang seperti yang saya bilang ya, di sisi uppernya tetap ya, ini lowernya, upper dan lower. Nah ini di pita satu lagi di sisi kiri. Ya, jadi ini pita dua sisi. Ya, nah ini kebalikannya ini ya, ini dia harus sinyal genap. Ya, jadi kalau di sini frekuensi carrier ditambah frekuensi informasi, maka di sini teman-teman minusnya. Ya, hal yang sama untuk yang di sisi sini lower carrier dikurang frekuensi informasi, berarti di sini minusnya. Ya, nah sehingga untuk yang sinyal sembarang itu foyernya adalah setengah ya, foyer dari sinyal informasi, di mana frekuensi informasi kita kurang dengan frekuensi carriernya ditambah dengan setengah dari sinyal informasi yang kita foyerkan, frekuensi informasi ditambah dengan frekuensi carriernya. Oke, nah ini untuk yang contoh lain ya, prinsipnya sama. Mau pita satu sisi atau mau dua sisi, prinsipnya sama. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Saya sudah berikan. Oke, demodulasi dulu ya. Oke, oke. Nah, Daina, saya cepat banget ya? Udah nggak begitu, Bu. Oke ya, oke, kebiasaan saya ya. Oke. Nah ini untuk di demodulasi ya, atau di deteksi. Berarti kalau untuk di detektor itu kebalikan dari di modulator. Oke, kita lihat nih. Tadi modulator kita yang ini ya. Oke, ya teman-teman ada komparasi.
Ya, nah ini kalau modulasi ada sinyal informasi, ada pembawa ya osilator. Nah ini sinyal termodulasi. Nah sekarang ini yang di sisi penerima, berarti kebalikan ya. Ini yang diterima oleh antena kita. Di sini ada, ini harus sama nih. Ya, yang ini harus sama. Ya. Nah, kalau misalkan di sini frekuensinya 100 MHz, di sini juga harus 100 MHz. Nah, setelah itu kita kalikan, sinyalnya kita kali ya, bukan kita konvolusi, tapi kita kali. Nah, setelah itu di penerima ada lagi yang namanya filter low pass, dia akan mentakis frekuensi rendah ya. Nah, ini adalah sinyal informasi kita. Kalau di sini kita kirim apakah, di penerima juga harus apakah. Kalau apalah berarti ada yang salah bitnya. Ya, oke. Nah ini saya delete. Nah, untuk detektor atau demodulasi, teman-teman bisa menggunakan dua, ya, bisa menggunakan synchronous detection atau coherent detection. Ya, prinsip kerjanya berbeda, hasilnya biasanya sama. Ya, oke, ini untuk di detektor. Nah, ini untuk kondisi ideal ya. Di sini sudah saya tambahkan rumusnya. Ini yang di sisi penerima, yang tadi ya, tegangan amplitude carrier dikali amplitude modulasi ya. Nah, di sini ada osilator. Nah, nanti hasil akhirnya frekuensi ini MT ini. Ya, jadi untuk sinyal informasi kita adalah MT tetap ya. Nah, amplitude carrier kita kalikan dengan amplitude informasi, kita kalikan dengan amplitude dari lokal osilator. Kalau sini ada perkalian ya, kita kalikan dibagi 2 cos 2pi frekuensi informasi T. Ya, ini untuk kondisi ideal. Ya. Nah, ini bagaimana kalau ada perbedaan fase katanya gitu ya. Nah, maka kalau ada perbedaan fase, teman-teman gunakan rumus yang ini. Ya, oke, gampang saja, rumusnya sudah ada. Oke, sebentar, laptopnya nge-lag. Oke. Oke, nah ini ya, yang tadi ya, kalau ada perbedaan fase pakai rumus yang ini. Oke, saya blok dulu. Oke, ini lupa saya blok. Oke, kita blok dulu yang ini. Ya, teman-teman pakai rumus yang ini kalau ada perbedaan. Ya, oke, rumusnya gampang, tinggal dipakai saja. Kita bermain-main rumus saja ya. Oke, nah ini kalau ada perbedaan. Nah, ini untuk di detektor di sinyal AM, DSB, SC. Ya, oke, saya rasa cukup jelas. Nah, ini contohnya, misalkan diketahui sinyal baseband ya, MT 2 cos 1000 T ditambah cos 2000 T. Nah, sketsa, dia bilang sketsa spektrum dari sinyal MT yang ini. Setelah itu sketsalah spektrum AM DSB SC-nya bila sinyal pembawanya adalah cos 10.000 T. Nah, untuk spektrum yang sinyal MT gampang, teman-teman tinggal langsung masukkan di sini minus 1000 dan minus 2000. Karena di sini sudah 2pi omega, karena ini omega. Omega 2pi FCT. Ya, di sini 1000, di sini minus 1000, di sini 2000, di sini minus 2000. Ini 2 ya, tinggal 2pi dan pi saja. Karena ini 1 pi, ini 2 2pi. Ya. Nah, bagaimana dengan spektrum DSB-SC katanya. Nah, teman-teman kalikan 2 cos 1000 T ditambah cos 2000 T dikali dengan cos 10.000 T. Ya, ini perkalian. Ya, dikalikan pakai cos A cos B. Ya, sehingga didapatkan ini ya, 2 cos 1000 T cos 10.000 T. Ya, di sini sudah saya bikinkan ya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah yang ini. Cos 9.000 T ditambah cos 11.000 T ditambah setengah cos 8.000 T ditambah cos 12.000 T. Yang ini teman-teman foye kan? Oh, langsung kita gambar ya, kita nggak usah foye, langsung kita gambarkan. Oke, yang ini teman-teman pisahkan lower dan uppernya. Ya, ini lowernya yang 1000 pindahkan, 1000 pindahkan, 11.000 pindahkan. Ya, jadi hasilnya adalah untuk lower cos 9.000 T ditambah setengah cos 8.000 T. Ya, ditambah cos 11.000 T tambah setengah yang ini diper 2, satunya pakai pi. Ya, jadi dia ada 9.000, 8.000, 11.000, 12.000, ini yang 8.000, 9.000, 11.000 dan 12.000. Oke, bikin di sisi satunya lagi. Jadi min 8, min 9, min 11, min 12. Oke, ini contoh yang nomor 2. Diketahui blok diagram AM DSB SC
Ya, di sini ada produk modulator ya. Sinyal informasi kita kalikan dengan pembawa. Pembawanya tegangannya AC cos 2pi FCT. Ya, ini untuk sinyal termodulasi AC MT cos 2pi FCT. Ya, di sini diketahui ya sinyal MT-nya, sinyal informasinya min 0,2 ditambah 0,6 sin 2pi F1T ya, di mana F1-nya adalah 3,57 mega. Sementara untuk carrier-nya itu cos, berarti ini AC ya. AC cos 2pi FCT ya, di mana frekuensi carrier-nya 60 mega. Ya, mega ke hertz itu 10 pangkat 6. Ya, nanti ada 10 pangkat 6. Oke, ditanyakan ya, gambarkan sinyal informasi, gambarkan gelombang pembawanya, gambarkan gelombang termodulasi AM DSBSC, tuliskan spektrum gelombang AM DSBSC, ya, gambarkan spektrum gelombang AM DSBSC-nya, hitung daya rata-rata sinyalnya, ya, di mana di sini bebannya 1 ohm ya, resistansinya 1 ohm. Setelah itu hitung daya total rata-rata sinyal ST pada beban 1 ohm. Ya, gampang saja. Ya, ini untuk yang sinyal informasi. Ya, teman-teman masukkan frekuensinya, masukkan ke sini. Ya, karena di sini disuruh gambarkan ya, cukup cari periodenya saja. Periodenya adalah 1 per frekuensi. Ya, jadi 1 bukit 1 lembah itu adalah 0,28 mikrodetik. Ya, ini satu gunung 1 lembah ya. Oke, ini dia. Nanti teman-teman bisa pakai MATLAB atau Python ya untuk menggambarkan sinyalnya. Oke, ini untuk gambar sinyalnya informasi. Sekarang untuk gambar sinyal gelombang pembawa ya, teman-teman lihat di sini dengan frekuensi yang berbeda ya, dengan carrier adalah 60 MHz, sementara tadi yang pembawa yang informasi 3,57 ya. Jadi semakin tinggi frekuensi maka sinyal yang dihasilkan semakin rapat. Ya, nah untuk periodenya adalah 1 per carrier ya. Frekuensi carrier 1 dibagi 60 kali 10 pangkat 6. Dapatnya 1,66 kali 10 pangkat 8 second. Ya, jadi ini nanti teman-teman bisa ukur 1 bukit 1 lembahnya itu adalah 1,66 kali 10 pangkat 8. Ini untuk gelombang pembawa. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini gambarkan gelombang termodulasi AM DSB SC-nya. Nanti teman-teman kalikan ya. Carrier kalikan dengan sinyal informasi. Ya. Nah, berarti 100 tadi ya yang untuk amplitude si carriernya. 100 dikali min 0,2 ditambah 0,6 sin 2pi F1T cos 2pi FCT. Masukkan F1-nya ke 3,57 kali 10 pangkat 6, masukkan carriernya 60 kali 10 pangkat 6. Nah, ini adalah hasil gelombang AM DSBSC. Nah, oke, ini untuk AM DSBSC. Oke, tentukan spektrum katanya ya. Spektrum gelombang AM-nya. Ya. Nah, di sini teman-teman sudah saya kalikan ya. Di sini sin cos. Sin cos saya pakai yang sin A plus sin A min ya per 2. Ya. Nah, saya dapatkan hasilnya adalah min 20 cos 2pi FCT ditambah 30 sin 2pi FC tambah F1T ditambah 30 sin 2pi FC kurang F1T. Nah, ini dia ya sinyal ST-nya. Setelah itu saya Fourier kan. Ya, saya pakai yang teorema kemarin. Jadi saya dapatkan yang sin itu adalah dibagi 2 ya, J ya. Setelah itu ini kita bagi 2 saja. Kalau cos teman-teman langsung bagi 2, biasanya kalau yang untuk sin itu ini kan ada pertambahan ya, penjumlahan, maka ini adalah dibagi 2 bagi J ya, sehingga didapatkan min 20 ya delta frekuensi informasi dikurang carrier ditambah dengan delta frekuensi informasi ditambah dengan carrier ya. Nah, karena ini sin di sini 15 per J ya, karena sin di sini minus ya. Oke, karena cos di sini A plus ya. Nanti teman-teman lihat lagi tabel yang Fourier-nya. Oke, nah ini Fourier-nya adalah yang ini. Setelah itu saya gambarkan. Oke, nah ini gambarnya ya. Ini min 20 15C
15C ya, sehingga gambarnya adalah seperti ini. Oke, yang ini oke ya. Oke. Jadi saya tambahkan dulu ini gambarnya. Ini min 20. 20 kan ini mutlak ya. Tegangannya mutlak, amplitude-nya makanya di sini 20. Jadi kalau hasilnya minus, teman-teman tetap plus. Ya. Nah, di sini frekuensinya berapa? 60. 60 frekuensinya. Ya, karena ini hertz berarti kali 10 pangkat 6. 15-nya yang mana? Yang ini 15. Ya. Yang ini 56,43 itu adalah 60 dikurang 3,57. Ya, sementara 63,57 itu adalah 60 tambah 3,57. Oke, bisa menggambarkannya? Kalau sudah dalam soal lengkap. Nah, nanti UTS-nya seperti ini soalnya. Oke ya. Ini bisa menggambarkan nih. Saya tutup. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau tadi yang difoyekan itu lihatnya lewat tabel, Bu? Iya, tabel yang kemarin, yang modul 3 yang saya kasih. Oh ya, yang dari Ya. pertemuan kemarin ya, Bu ya? Iya. Lihat konversi ya, konversi domain waktu, frekuensi di situ dari semua. Ya. Ya, oke. Ini Baik, cukup Bu, jelas terima cara kasih. ya. Bisa ya menggambarkan? Saya tutup yang ini. Nanti jangan bingung dapat angkanya dari mana. Bisa ya? Bisa? Ya. Gimana? Gambar spektrum? Oke, gambar spektrum kan kita dapat dari sini deh, dari yang domain waktu yang di atas. Yang ini kan teman-teman rubah dulu nih sin cos. Sin cos kalau ada cos cos ya rubah juga. Kalau sin sin rubah juga. Ini kebetulan sin cos. Nah kalau sin cos kan ini ya sin a plus b tambah sin a kurang b bagi 2. Nah yang ini teman-teman pakai dulu rumus yang ini, nanti dapatnya yang ini. Nah yang ini tuh nanti pakai yang foyer kemarin. Dapat hasilnya ini. Pakai tabel kemarin. Nah, tabel ini baru bisa kita gunakan. Yang ini kita gunakan masukkan frekuensinya. Masukkan frekuensinya, ini kan berarti berapa tadi, Dek? 3,57 ya. Nah, masukkan frekuensinya. Oke, sehingga teman-teman dapatkan yang ini ya. Yang ini, sampai di sini dulu paham ya. Nah, masukkan frekuensinya ya. Tinggal digambarkan. Oke, ini saya delete saja. Oke, saya gambarkan. Oke, ini anggap gambarnya ya. Ya, setelah itu, oke, ini berarti yang sumbu Y ini adalah spektrumnya. Ya, saya di sini ya. Based on ini saya gambar, karena saya mau gambar dua sisi, kita dua sisi. Oke, di sini saya bilang ada min 20, ada 15, ada 15. Ya, berarti di sini anggap ini 20 ya, Dek. Ya, anggap ini 20. Anggap ya. Oke, ini 20. Karena saya butuh nilai mutlak amplitude-nya, maka yang min 20 saya jadikan 20 ya. Ya. Oke, saya menggambarkan. Oke, ini saya delete dulu ya. Ini saya delete dulu. Nah, oke, ini anggap ini 20. Ya, setelah itu ini 15. Nah, ini anggap ini 15. Oke. Nah, setelah itu teman-teman lihat, yang ini adalah amplitude. Ini adalah amplitude-nya, nilai mutlak dari amplitude. Sumbu X ini adalah frekuensinya. Ya, di sini adalah hertz. Ya, ini adalah hertz. Kita mau megahertz boleh, terserah. Ya, di sini saya bikin hertz saja biar sama. Nah, di sini teman-teman lihat, yang 20 itu dia di 60 kali 10 pangkat 6. Ya udah, saya bikin di sini carrier saya adalah ini ya, yang saat dia 20. Ini saya bikin gambar ini. Ya, ini adalah ini adalah 60 ya. 60 kali ini 10
10/6 karena saya butuhnya hertz. Ya, nah ini 60. Nah, setelah itu yang di sini ini adalah plus ya. Plus berarti di sini 60 tambah 3 berarti 63 ya, 63, nah ini adalah 63, oke, saya terlalu mepet. Nah, ini adalah 63,57 ya. Ya, 63,57. Amplitudenya berapa? 15. Ya, amplitudenya 15. Udah, ini berarti 63. Ya, setelah itu ini 60 kurang 3. 60 kurang 3 berapa, Dek? 60 kurang 3 berapa? Eh, 56 ya. 56,43 ya, benar ya? Tolong dikoreksi saya. Ya, benar ya. 56, ya, benar? 60 kurang 3 56, ini 43. Ya, benar ya? Oke, nah ini baru ya, ini sisi yang di sebelah sini. Setelah itu teman-teman, ini pita satu sisi ini boleh, tapi dia minta pita dua sisi. Nah, ini teman-teman di sini. Karena dia di sini sinyal genap. Ya. Oke, nah ini tinggal diminkan saja. Ya, berarti ini adalah minusnya. Kalau udah dapat spektrumnya gampang ya. Ini adalah ini adalah minus 60. Oke, ini adalah minus 63. Bisa? Ininya harus benar. Oke, sampai di sini paham? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Saya lihat dulu. Ada pertanyaan yang lain? Halo? Oke, cukup jelas ya. Saya lihat dulu. Oke, nggak mau ya. Oke, saya lihat dulu yang ini. Ya, oke. Nah ya, oke, ini gambarnya. Sama ya dengan yang tadi. Nah, untuk dayanya, karena di sini resistansinya 1 ohm, ya, pakai rumus biasa, 0,2 kuadrat ditambah 0,6 kuadrat dibagi 2, dapatnya 0,22 watt. Ini untuk daya di sinyal farmasi. Untuk daya totalnya pakai yang daya sinyal farmasi dikali setengah, amplitude carrier-nya kita kuadratkan, didapatkan 1100 watt. Ini untuk AM DSB FC. Oke, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke AM DSB FC? Cukup jelas ya? Nah, nanti teman-teman bandingkan dengan AM DSB FC. Oke, bagaimana dengan AM DSB FC atau amplitude modulation double sided full carrier? Nah, full carrier ya, clue-nya di sini. Di sini full carrier, pembawanya kita ikutkan dalam transmisi. Nah, misalkan ini sinyal informasinya, ya, ini sinyal pembawa, ya, kita kalikan. Ini hasil dari sinyal termodulasi AM DSB FC. Nah, di sini ada yang namanya sensitivitas atau konstanta modulator. Ya, konstanta modulator. Jadi untuk sinyal AM yang di sini itu persamaannya adalah amplitude carrier dikali dengan 1 ditambah sensitivitas modulatornya, kita kali dengan sinyal informasi dikali dengan cos pembawanya 2 pi FCT. Nah, teman-teman lihat di sini. Ya, untuk 1 plus sensitivitas kita kali sinyal informasi itu harus kecil sama dengan 1. Supaya tidak terjadi overmodulasi, nggak boleh. Overmodulasi nggak boleh. Ya, yang boleh undermodulasi. Ya, nah untuk envelope ini envelope. Selubung ya, AM DSB FC. Ya, nah ini untuk spektrumnya. Nah ini untuk modulatornya. Ada sinyal informasi, di sini sinyalnya kita kalikan.
ada local oscillator. Nah, di sini nanti ada sinyal, misalkan kita tambahkan dengan adder, atau kalau tidak ada nggak usah kita tambahkan. Nah, ini nanti hasilnya untuk sinyal AM DSB FC. Nah, untuk spektrumnya teman-teman gunakan rumus yang ini ya. Oke. Nah, teman-teman untuk yang ini bisa bandingkan ya. Oke, kita lihat ke atas. Saya ambil dulu sinyalnya. Yang ini. Ya. Oke, nih. Ini teman-teman bandingkan dengan sinyalnya FC. Ini. Ya. Nah, dia. Oke. Ini. Ini AM DSB SC. Carrier-nya kita suppress, kita tekan. Ini AM DSB FC. Ya, untuk amplitude carrier-nya nilainya ada. Ini baru satu perbedaan. Ya, oke. Nah, ini baru satu perbedaan. Nah, untuk nilai amplitude-nya teman-teman bisa menggunakan ini ya, amplitude dari sinyal informasi kuadrat dikali dengan amplitude carrier ya, kita bagi dengan 8R. Di sini R-nya resistansinya 1 ohm, anggap 1 ohm. Nah, untuk spektrumnya ini sama ya, carrier dikurang informasi atau carrier ditambah informasi sama ya. Nah, ini untuk amplitude carrier-nya ada, bedanya itu saja. Baru satu ya, kita lihat yang lain contohnya. Nah, ini teman-teman yang persamaan kita tadi ya. Nah, untuk persamaan AM DSB FC ya, itu tadi tegangan amplitude carrier 1 ditambah sensitivitas modulatornya dikali dengan amplitude modulatornya ya, informasi cos 2pi frekuensi sinyal informasi kita kali dengan cos 2pi frekuensi carrier T. Nah, rumus yang ini bisa kita sederhanakan menjadi amplitude carrier dikali dengan 1 plus ini indeks modulasi. Ya, jadi untuk sinyal kita ada yang namanya indeks modulasi ya. Indeks modulasi itu adalah ini ya. Kalau ini adalah tegangan di sumbu Y ini, ada namanya tegangan max, amplitude max, ada amplitude min. Ini di amplitude min. Ya, jadi untuk indeks modulasi ya itu adalah tegangan max, amplitude max dikurang dengan amplitude min dibagi dengan amplitude max ditambah dengan amplitude min. Ini untuk indeks modulasi ya. Jadi untuk sinyal AM DSB EFC bisa juga menggunakan rumus amplitude carrier ya dikali dengan 1 plus indeks modulasi cos 2pi sinyal informasi T dikali dengan cos 2pi frekuensi carrier AT ya. Ini untuk indeks modulasi. Nah, seperti yang saya bilang di atas ya, untuk indeks modulasi itu boleh ya hanya di kecil 1, kalau over nggak boleh, ini juga nggak boleh ya. Jadi sebaiknya untuk AM itu adalah indeks modulasinya kecil dari 1. Di sini ini adalah tegangan amplitude max-nya, ini adalah amplitude min-nya ya. Oke, dia peak to peak ya, puncak ke puncak. Ini adalah envelope-nya, selubung dari sinyal kita. Oke, ini untuk indeks modulasi. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kita lanjut. Nah, ini kalau bagaimana kalau dia sinyal informasinya sinusoidal tunggal ya. Nah, ini sinyal informasi kita, sinyal untuk AM DSB FC, hasilnya adalah amplitude carrier cos 2pi ya, frekuensi carrier T kita tambah dengan indeks modulasi dibagi 2, amplitude carrier cos 2pi ya, frekuensi carrier kita tambah dengan frekuensi informasinya T ya, ditambah dengan indeks modulasi dibagi 2, amplitude carrier cos 2pi frekuensi carrier kita kurang dengan frekuensi informasi T ya. T ini indikasinya adalah dia nilainya ada di sepanjang T, itu maksudnya ya, dia nilainya di sepanjang T ini ada, itu maksudnya ya. Nah, untuk spektrumnya teman-teman gunakan rumus yang ini ya. Jadi indeks modulasi dibagi 2 ya dikali dengan amplitude carrier-nya, dan untuk yang frekuensi carrier itu spektrumnya adalah amplitude carrier-nya. Kalau untuk dayanya gunakan rumus yang ini, indeks modulasi kuadrat dibagi 4 ya. Untuk upper dan lower-nya sama ya, sementara untuk carrier-nya nilainya 1. Oke, ini untuk sinyal informasinya sinusoidal tunggal. Nah, ini untuk nilai yang sembarang ya. Kalau misalkan informasinya sinyalnya sembarang ya, di mana di sini adalah domain sinyal informasi domain waktu, kita Fourier kan ya, MF ya. Nah, teman-teman
Bisa lihat di sini. Oke, kita ambil yang di atas. Mana dia? Sinyal saya. Oke, ini. Ya, teman-teman bisa lihat perbandingannya. Ini. Oke. Ini kan ini sama ini. Ini adalah suppressed carrier, ini adalah full carrier. Ya, bisa lihat perbedaannya di amplitude carrier-nya. Oke, bisa bandingin? Bisa dibandingkan AMDSB SC dan AMDSB FC? Bisa ya? Oke. Bedanya apa, Bu? Ya. Bedanya di mana, Bu? Yang ini deh, lihat di sini carrier-nya. Lihat carrier untuk yang DSB SC ini yang SC ya. Lihat carrier-nya amplitude-nya 0. Oh. Sementara untuk yang full carrier ya, itu amplitude-nya sesuai dengan nilai amplitude dari pembawanya. Ya, bisa bedakan? Iya. Oke. Dari yang tadi juga bisa kelihatan yang di atas tadi ya, yang di sini teman-teman bisa bedakan juga yang ini. Ya, yang ini sudah saya bandingkan yang tadi. Mana sinyalnya? Nah, ini deh. Ya, oke ini. Coba kita bandingkan. Nah, ini deh. Nah, bisa bedakan ya. Ini kita suppress, kita tekan, kita press dia si amplitude dari pembawanya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Oke, ini. Nah, ini kalau proses demodulasi ya. Demodulasi berarti kebalikan ya dari modulasinya. Nah, di sini ada selubung envelope ya, sinyal termodulasi. Kita kalikan dengan ada kapasitor ya, ada nanti resistor, ada dioda. Ya, oke. Ini prosesnya sama. Caranya, step-stepnya. Oke, nah ini contoh soalnya. Ya, nah ini untuk biasanya di soal diketahui dia DSB-SC atau DSB-FC ya. Biar langsung menuju ke rumus ya, biar nggak bingung. Nah, di sini contoh yang pertama, di sini sudah saya tambahkan beberapa contoh. Ada 3 kalau nggak salah saya berikan contoh teman-teman. Ya, terus satu lagi kalau nggak salah daya saya tambahkan. Ya, oke. Kita sampai slide 58 ya. Oke, nah ini soal yang pertama. Nah, ini gambarkan sinyal AMDSB-FC ya, indeks modulasinya 60%. Amplitude carrier-nya 20 volt, frekuensi carrier-nya 700 kilo dan untuk sinyal informasinya 5 kilo ya. Kalau ada pemodulasi itu sama dengan informasi ya, FM ya. Nah, setelah itu teman-teman ganti indeks modulasinya 150%. Nah, untuk CD-nya ini nanti nggak kita bahas ya. Oke. Nah, ini yang soal nomor A. Nah, dari rumus yang di atas, yang tadi yang indeks modulasi ya, itu teman-teman bisa dapatkan tegangan maksimumnya, amplitude maksimumnya adalah 32 volt. Ya, sementara untuk yang amplitude minimumnya 8 volt. Ya, nah untuk periode carrier-nya 1 dibagi frekuensi carrier, sementara untuk periode sinyal informasi itu adalah 1 dibagi dengan frekuensi informasi. Oke, ini gambarnya. Nah, bagaimana kalau dia over ya? Teman-teman tinggal ganti saja indeksnya. Nah, jadi di sini 50 volt, di sini 10 volt. Ya, ini over modulasi. Untuk periodenya sama. Ya, karena frekuensinya sama ya, cuman indeksnya aja yang kita rubah. Oke, ini untuk soal yang ini gampang soalnya ya. Nah, kita ke soal nomor ini kalau yang proses di receiver ya, proses di penerima. Nah, ini A itu adalah sinyal yang termodulasi ya. Jadi amplitude carrier 1 ditambah indeks cos 2pi dikali sinyal informasi T. Ini rumusnya ini teman-teman dapat dari atas ya. Nah, setelah itu untuk yang posisi B ya, ini kita kalikan dengan lokal osilatornya ya, cos 2pi frekuensi carrier dikali dengan T-nya, time-nya ya. Nah, untuk hasil titik C kita kalikan dengan filternya, hasilnya adalah amplitude carrier dibagi 2 dikali dengan 1 plus indeks modulasi cos 2pi kita kali dengan frekuensi informasinya. Oke, sementara untuk hasil akhir ya, itu adalah indeks modulasi dikali dengan amplitude carrier dibagi 2 cos 2pi ya, frekuensi informasi kita kali T.
Ini nanti persamaan sinyal di penerima. Nanti kalau ada FM ya, frekuensi informasi, teman-teman tinggal masukkan ya. Tinggal masukkan amplitude carrier-nya berapa. Ya, ini masih rumus ya. Oke, ini soal nomor 1. Soal nomor 2 ya, misalkan pada hambatan 100 ohm, daya suatu modulator amplitude modulation adalah 2,36 watt. Ya, jika sebuah sinyal informasi itu adalah MT 5 cos 2000 PT volt ya, dengan sinyal pembawa CT-nya 20 cos 40.000 PT, kita dapatkan pada modulator AM kita. Yang pertama, berapakah periode sinyal informasi dan periode sinyal pembawa ya, tinggal 1 per F ya. Tentukan dan gambarkan hasil modulasi AM, gambarkan spektrum sinyal hasil modulasi AM. Oke, nah untuk seperti yang saya bilang ya, periode tinggal 1 per frekuensi saja. Ya, tadi didapatkan 1 milisecond untuk informasi, sementara untuk pembawa 0,5 mikrosecond. Oke, sampai di sini dulu. Ada mau ditanyakan? Saya lanjut dulu bahas yang ini. Nggak ada ya? Oke, nah setelah itu informasi diketahui ya, dayanya diketahui. Kalau daya diketahui, nah yang ditanyakan indeks, teman-teman langsung rumusnya dibolak-balik saja. Ya, daya diketahui, maka indeks modulasinya adalah 0,6, 60%. Nah, yang 60% ini masukkan ke persamaan kita. Ya, jadi sinyal termodulasi AM-nya adalah amplitude dari carrier dikali 1 ditambah indeks modulasi cos 2pi frekuensi informasi ya T kita kali dengan cos 2pi frekuensi carrier T. Tinggal masukkan indeksnya berapa, frekuensinya berapa. Nah, ini cos-cos ya, perkalian cos-cos. Ya. Oke, nah ini untuk gambar hasil modulasi AM-nya. Ya, cari dulu tegangan max-nya. Ini saya ganti Amax, ini saya ganti Amin karena di atas saya pakai A. Ya, sehingga didapatkan Amax-nya 32, Aminnya 8. Ini masih over modulation karena indeksnya 60%. Oke, nah ini untuk hasil modulasinya. Nah, ini untuk spektrumnya. Ya, ini teman-teman kalikan. Ya, kali silang ya, sama pakai cos kali cos B ya, didapatkan 20 cos yang ini ya, cos 40 PT ditambah 6 cos ya, ini 18.000 ditambah cos 42.000. Nah, ini Fourier-nya saya tambahkan sehingga didapatkan spektrumnya adalah yang ini. 10 delta frekuensi dikurang 20.000 ditambah yang ini ya. Nah, ini teman-teman pindahkan ke sini. Ya, ini hasilnya. Ya, jadi ada 20.000, 19.000 sama 21.000. Tinggal digambarkan. Ini 3 yang dari sini, 10-nya dari sini. Gampang ya? Oke. Satu soal di UTS. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hari ini sampai di sini saja materi kita. Sama deh. Cuman di sini kan amplitude carrier-nya yang kita munculkan. Oke, dari sini ya, dari rumusnya ini juga berbeda. Hati-hati sama yang di atas tadi. Saya balik ke yang di atas ya. Ini AM DSB-FC. Kalau teman-teman tuh AM DSB-SC, ini rumusnya. Perkalian rumusnya berbeda. Ini. Ya, ini untuk AM DSB-SC ya. Yang tadi yang ada indeks modulasinya untuk AM DSB-FC. Hati-hati dengan rumus. Halaman berapa tadi sudah? Ini. Ya, hati-hati dengan rumus ya. Nah, untuk penggambarannya sama. Tapi dari rumus ini berbeda jauh. Ya. Siapa tadi yang nanya? Ya, oke. Loader di rumus. Ya, hati-hati dengan rumus ya. Dan baca soal ya, baik-baik dia mintanya apa. DSB-FC atau DSB-SC ya. Hati-hati penggunaan rumusnya berbeda.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ini nanti teman-teman mau ngambil slide di LMS boleh ya, tapi ini saya sudah tambahkan beberapa contoh soal. Oke, nanti ujiannya soalnya seperti ini ya. Oke, silakan ada lagi, kalau tidak ada saya cukupkan. Ya. Boleh ya. Nanti ya saya share ya. Iya. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada saya cukupkan. Nggak ada? Segini cukup speednya atau mau dikurangi lagi? Cukup, Bu, cukup. Cukup ya. Oke, jadi speednya segini saja ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Minggu depan kita bahas AM, SSB, SC sama Festizel. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Oke, ya, sore. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih.